Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana nih kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Liza Aswana. Saya mahasiswa pendidikan biologi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syahkuala. Nah, video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi dan Media Pembelajaran. Dalam video ini akan membahas tentang pembelajaran biologi yang akan membantu kalian dalam memahami materi-materi biologi. Jadi sebelum kita memulai materi tersebut, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, and keep watching this video. Terima kasih buat kalian yang tetap setia dengan video pembelajaran pada channel saya ini. Jadi kita mulai saja. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Nah, sebelum kita membahas tentang tahapan-tahapan pada sistem pencernaan manusia, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu nih, apa saja sih indikator yang dapat kita capai dalam materi ini. Yang pertama, dalam indikatornya yaitu untuk mengetahui organ apa saja yang terdapat pada sistem pencernaan makanan, lalu untuk mengetahui proses pencernaan makanan, untuk mengetahui gangguan pada sistem pencernaan makanan. Nah, sebelum kita memasuki tahapan-tahapan pada sistem pencernaan makanan, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan sistem pencernaan itu. Yang pertama, sistem pencernaan merupakan tempat di mana proses kompleks pengolahan makanan menjadi nutrisi yang diserap oleh tubuh. Pencernaan makanan ini dapat terjadi secara mekanis dan kimiawi. Nah, mulut ini merupakan tahapan yang paling awal nih untuk proses pencernaan manusia, di mana di dalam mulut ini dimulai proses pencernaan saat kalian pertama kali mengambil gigitan pada makanan yang akan kalian makan dan kalian masukkan ke dalam mulut kalian. Proses pencernaan tersebut dinamakan dengan proses pencernaan mekanik. Bagian dari mulut ini yang dapat membantu proses pencernaan makanan yaitu yang pertama terdiri dari lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Nah, pada mulut ini dibantu oleh gigi untuk proses pencernaan mekanik, yaitu gigi pada orang dewasa berjumlah 32 pasang gigi, yaitu terdiri atas 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 gigi geraham depan, 12 geraham belakang, dan pada anak-anak dilengkapi dengan gigi susu berjumlah 20 gigi tanpa gigi geraham belakang. Nah, gigi tersebut akan menghancurkan makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kalian yang dibantu oleh lidah untuk membolak-balikkan makanan tersebut, dan lidah juga dapat berfungsi sebagai pengecap rasa dari makanan yang kalian makan tersebut. Makanya lidah juga dapat disebut sebagai indera pengecap. Sedangkan proses pencernaan makanan secara kimiawi dilakukan dengan kelenjar air ludah yang menghasilkan enzim pitialin. Enzim tersebut dapat mengubah kadar amilum menjadi glukosa. Nah, setelah proses pengunyahan yang terjadi di mulut, maka makanan yang kalian masukkan ke dalam mulut tersebut menjadi kecil dan lembek yang akan didorong masuk menuju esofagus yang dibentuk oleh epitologis yang akan menutup trakea dan membuka esofagus. Setelah selesai pada mulut ini, maka makanan tersebut akan masuk ke esofagus, di mana terdapat pada ujung kerongkongan yang berupa cincin otot atau sfinkter yang mengatur jalannya makanan masuk ke lambung dan menutup secara teratur untuk mencegah makanan kembali ke kerongkongan. Di dalam esofagus ini, secara perlahan bolus-bolus ini akan menuruni saluran yang panjang melalui gerakan peristaltik. Apa sih gerakan peristaltik itu? Gerakan peristaltik itu adalah gerakan mendorong makanan yang dibantu oleh otot-otot esofagus menuju ke lambung. Nah, bolus itu sendiri adalah makanan yang telah dikunyah dan dicampuri dengan air liur yang berada di dalam mulut kalian.
Setelah proses pencernaan terjadi di esofagus atau kerongkongan ini, maka makanan akan dialirkan menuju lambung, di mana lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding-dinding berotot, dan lambung terjadi sistem pencernaan secara mekanik yang akan membuat makanan dan minuman yang masuk ke dalamnya itu diremas dan diaduk menjadi bubur makanan atau yang biasa disebut dengan kim oleh otot polos. Nah, lambung ini memiliki bagian, yaitu yang pertama itu ada kardiak. Ini kardiak, di mana kardiak ini tempat pertama masuknya makanan setelah dari kerongkongan, di mana kardiak ini berada tepat di bawah esofagus. Lalu ada fundus. Fundus ini merupakan bagian tengah yang dapat menyimpan makanan selama 1 jam. Lalu ada korpus yang merupakan bagian dari proses pencernaan kimia, dan pilorus yang merupakan bagian lambung yang berhubungan dengan usus 12 jari. Pada bagian ini makanan akan terkumpul dan mengalami proses pencernaan sebelum masuk ke bagian usus 12 jari. Otot-otot polos penyusun lambung akan membantu mencerna secara mekanik, sedangkan secara kimiawi bolus-bolus ini akan dicerna dengan bantuan enzim dan asam lambung. Setelah dari lambung ini, makanan akan dialirkan melalui usus halus yang merupakan sistem pencernaan manusia terpanjang dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Penyerapan nutrisi paling banyak terjadi pada saluran pencernaan ini, di mana usus 12 jari terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu ada duodenum yang berfungsi sebagai tempat yang menghubungkan ke usus kosong, di mana terletak di lambung dan terdapat 2 muara saluran, yaitu pankreas dan kantung empedu. Lalu selanjutnya ada usus kosong atau jejunum yang merupakan proses pencernaan makanan secara kimiawi dan enzim yang dihasilkan oleh dinding usus yang terjadi di usus jejunum ini. Lalu yang terakhir ada usus penyerapan atau ileum yang merupakan bagian akhir dari usus halus ini. Nah, selanjutnya setelah proses pencernaan terjadi pada usus halus, maka makanan tersebut akan dialirkan menuju usus besar yang merupakan proses penyerapan dari usus halus yang masih belum maksimal, kemudian dilanjutkan pada usus besar ini yang memiliki panjang sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Nah, usus besar ini merupakan terjadinya di mana ampas makanan tadi akan mengalami pembusukan di dalam kolon yang akan dibantu oleh bakteri E. coli. Bakteri ini akan memfermentasikan ampas-ampas makanan dan menghasilkan vitamin K yang dapat berguna bagi tubuh manusia, di mana selain mengalami pembusukan, ampas makanan tersebut akan diserap kandungan airnya dan apabila kandungan tersebut tidak dibutuhkan oleh tubuh, maka kandungan tersebut akan dialirkan menuju anus atau rektum. Nah, selanjutnya makanan tersebut akan dialirkan melalui anus yang merupakan di sisa isi usus besar yang telah menjadi feses, kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum ini adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Nah, proses pencernaan ini juga memiliki gangguan atau penyakit, yaitu yang dapat mengganggu jalannya atau proses dari sistem pencernaan itu sendiri, yaitu yang pertama ada penyakit GERD, yaitu penyakit yang disebabkan oleh empedu yang membuat lapisan dalam sistem pencernaan iritasi.
Gejalanya berupa mules yang ditandai dengan nyeri dan menyebar melalui dada, leher, dan tenggorokan. Lalu ada kolitis ulceratif yang merupakan kelainan inflamasi yang mempengaruhi lapisan dalam usus besar. Peradangan berasal dari usus besar bagian bawah dan menyebar ke seluruh usus besar. Darah yang hadir pada saat kalian membuang air besar itu merupakan gejala yang paling umum pada penyakit ini. Lalu yang ketiga ada radang usus kronis, yaitu menyerang usus kecil dan usus besar. Penyakit ini dapat menyebabkan dinding usus menebal sehingga dapat mempersempit saluran usus dan menyumbat saluran usus. Penderita yang mengalami penyakit ini akan mengalami gejala nyeri perut, diare, dan penurunan berat badan. Lalu yang terakhir ada batu empedu, berkembang di kantong empedu atau di saluran empedu yang mengarah dari hati ke usus kecil, di mana kebanyakan penderita penyakit ini tidak mengalami gejala, namun beberapa penderita akan mengalami gejala nyeri perut bagian tengah atau kanan atas yang dapat menyebabkan komplikasi. Nah, jadi itu dia proses pencernaan dan gangguan pada sistem pencernaan manusia. Jadi proses pencernaan manusia itu dapat diawali dari awal, yaitu dengan melalui mulut, lalu masuk ke esofagus atau kerongkongan, lalu dialirkan melalui lambung menuju usus halus, usus besar, dan akan mengalami pembuangan pada anus. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga video tentang proses pencernaan manusia yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian dalam materi tersebut. Jangan lupa terus saksikan video-video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye!